Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan baik, dan penuh sukacita karena kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita bersyukur untuk hari yang baru, kehidupan yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kita di pagi ini, dan mengawali seluruh aktivitas dan kegiatan kita di hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari jemaat kekasih Tuhan, kita mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di kesempatan yang baik ini. Mari kita minta kekuatan di dalam doa dan kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, nafas hidup yang baru Tuhan nyatakan bagi kami. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh hidup dan kami boleh menikmati kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Bapa kami di sorga, mengawali seluruh kegiatan dan rutinitas kami hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkannya, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-11 saya akan membacakan. Mari kita memperhatikan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pekerjaan Penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin, firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia, kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan Alkitab, kita dituntun oleh satu tema, yaitu supaya kamu insaf. Supaya kamu insaf.
Kehilangan sosok andalan dari kehidupan sehari-hari memang sangat mendukakan. Betapa tidak, yang tersisa hanya kenangan manis dan indah. Namun bagaimanapun hidup harus terus berjalan, atau life must go on, kata orang-orang yang sadar akan hakikat hidup ini. Fokus pada kenangan dengan sosok tertentu rupanya bisa mengganggu jalannya kehidupan kita. Jemaat kekasih Tuhan, dalam pembacaan kita, Yesus telah mengantisipasi goncangan yang akan dialami dan dihadapi murid-muridnya ketika ia tidak lagi hadir dalam rupa badani. Hal yang serupa belakangan dialami orang-orang Kristen perdana ketika tidak ada lagi saksi mata. Pernyataan janji tentang penghibur disampaikan Yesus untuk menolong murid-muridnya melihat dan merasakan kehadirannya dalam sisi yang lain. Dengan begitu, Yesus hendak menekankan sesuatu yang sama pentingnya dengan kehadirannya dalam wujud Roh Penghibur, yang salah satu karyanya adalah menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan juga akan penghakiman. Karya Kristus yang telah mati dan bangkit mesti berlanjut dengan karya Roh yang menginsafkan itu. Tanpa keinsafan, manusia tetap celaka dan terhukum. Inilah alasannya adanya akta pengakuan dosa dalam setiap liturgi Gereja Toraja. Akta ini selalu menjadi bagian penting yang di dalamnya karya Roh yang menginsafkan itu dialami. Tentu saja, keinsafan itu bukan sesuatu yang bersifat liturgis belaka, melainkan senantiasa terjadi dalam hidup sehari-hari. Untuk itu, dalam akta pengakuan dosa di setiap ibadah penting untuk benar-benar mengajak kita untuk menginsafi betapa hidup kita selalu dicemari dengan dosa. Dan jangan seakan-akan pengakuan dosa itu hanyalah kebiasaan saja atau pelengkap dalam liturgi. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam kehidupan kita senantiasa kita insaf akan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sadar akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya, dan kita senantiasa menyerahkan hidup kita untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami sungguh-sungguh terbuka untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dihidupi oleh firman-Mu, dituntun oleh firman-Mu, sehingga langkah kami dan kehidupan kami adalah hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, untuk selalu insaf akan dosa-dosa kami, untuk senantiasa sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa, dan kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa pertolongan dari-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu saat ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk sukacita yang boleh kami alami, baik dalam pertambahan usia, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam keluarga kami, baik pun itu berkat-berkat yang lain yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu, dan ajar kami untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap saudara-saudara kami, anggota jemaat yang boleh menikmati kepulihan dan pemulihan daripada Tuhan pasca mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong kami, sehingga dalam hidup ini kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami mendoakan Bapak Ibu saudara-saudara kami sedang jemaat yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit,
yang dirawat di rumah-rumah, dan yang dilawat dalam proses berobat jalan. Tuhan, berkatilah setiap usaha mereka. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memberikan kesembuhan tepat pada waktunya. Kami mendoakan para orang tua kami lanjut usia. Tuhan, berkati kehidupan mereka di masa tua, berikan kesehatan dan kekuatan, bahkan semangat untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan para hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah Jemaat Silo Campagaya, Bapak dan Ibu Pendeta, tata usaha Koster, majelis gereja, dan setiap pengurus-pengurus OIG. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa mengangkat tugas dan pelayanan kami demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul karena ditimpa musibah bencana alam, baik itu yang ada di Tanah Toraja, baik itu yang ada di kota-kota yang lain, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, bahkan juga saudara-saudara kami yang terkena musibah karena gunung meletus di Manado dan di tempat-tempat yang lain. Kami mohon Tuhan, hadirlah, menolong kehidupan mereka, memulihkan kondisi mereka dan menguatkan mereka. Biarlah Tuhan suatu hari kelak mereka boleh pulih dan mereka pun senantiasa menaikkan pujian dan syukur hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan anak-anak kami baik dalam bangku pendidikan, baik dalam masa pekerjaan pun dalam mencari pekerjaan, dan juga kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, sertai dan berkatilah setiap anak-anak kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, peliharakan bangsa dan negara kami. Tuhan, sertailah kota Makassar di mana kami tempati untuk menikmati hidup ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menuntun para pemerintah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, tuntunlah kami sepanjang hari ini. Inilah Tuhan doa dan ungkapan syukur kami kepadamu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas seluruh kehidupan kami, dan ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari menjalani hidup ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.